Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban. Sempat minum minuman keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Jadi benar, bahwa pada Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025, kami menemukan mayat di saluran irigasi Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang mana ditemukan tanpa kepala, dan sorenya ditemukan oleh warga. Kepalanya yang berada di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, ucapnya. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Ploso Geneng, Kecamatan, Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kami mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban, ucapnya. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hari atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, katanya. Sehingga pada saat selesai minum, ada cekcok antara Eko dan Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, TKP, di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan oleh Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun, bebernya. Usai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan yakni sosrok. Sosrok itu memang digunakan Eko sehari-hari untuk bekerja, ungkapnya. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena air saluran irigasi itu mengarah ke sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat dan di TKP memang tidak ada bekas darah, ujarnya. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia buang di Sungai Ngerejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Setelah membuang kepala korban, pelaku kembali lagi ke TKP awal. Ia membuka baju dan juga celana korban lalu membungkus baju tersebut dengan alat sosrok yang dia gunakan dan setelah itu pakaian korban dibuang di Sungai Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, pungkasnya. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok itu, Eko mengaku ada ucapan-ucapan korban yang membuat Eko marah. Hal itulah yang membuat Eko tidak terkendali, ditambah sudah dikendalikan oleh minuman beralkohol, dan pelaku pun melakukan eksekusi sadis terhadap korban. Sampai saat ini, pihak kepolisian juga masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan memotong kepala korban. Mengingat karena sungai tersebut, sungai yang arusnya cukup deras, sehingga masih kami lakukan pencarian, pungkasnya. Dalam pembunuhan sadis ini pada akhirnya Eko ditahan dan menjadi pelaku tunggal. Pihak kepolisian menerapkan pasal 340
Pasal 338, Pasal 339, yang mana pelaku diancam hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Setelah identitas mayat tanpa kepala terkuak, yakni As, 37, warga desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terduga pelakunya juga sudah diamankan. Pembunuhan dan mutilasi dalam peristiwa ini diduga dilatar belakangi masalah pribadi. Bahkan korban dan pelaku disinyalir terlibat duel maut. Korban As yang awalnya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tanpa kepala di saluran irigasi Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ini sudah dimakamkan dengan layak di tempat pemakaman umum, TPU, Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Jombang pada Rabu, 19 Februari 2025, sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah As digotong menggunakan keranda dan dimakamkan tanpa peti, alias hanya dengan kain kafan. Proses pemakaman juga dihadiri oleh pihak keluarga korban. Melalui Yusuf Dedi, 42, kakak kandung korban, ia menyebut jika sosok adik bungsunya itu merupakan pribadi yang tertutup dan pendiam. Korban bahkan jarang berkomunikasi dengan keluarga jika tidak ada keperluan. Yusuf mengaku korban memang tidak izin ingin keluar kemana dan langsung pergi begitu saja. Korban diketahui memang sering pulang pergi dari Jombang ke Mojokerto setiap hari untuk bekerja. Yusuf juga menuturkan jika memang korban terbiasa keluar malam dan jarang pulang. Saat berada di kantor polisi, Yusuf mengaku sudah diberitahu informasi terkait identitas pelaku. Ada dugaan kuat jika korban dan pelaku saling kenal satu sama lain. Hal itu juga diperkuat dengan keterangan Yusuf yang menyebut jika terduga pelaku merupakan rekan kerja korban saat masih bekerja di pabrik Liwot daerah Kabupaten Jombang. Menurut keterangan polisi, Yusuf mengatakan jika adiknya itu dibunuh karena ada permasalahan pribadi dengan pelaku. Bahkan korban dan pelaku sempat adu jotos sebelum akhirnya korban dibunuh secara tragis. Korban kini sudah dimakamkan dengan layak. Selain itu, pihak keluarga juga meminta agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban. Sempat minum minuman keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, 20 Februari 2025. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Plosogeneng, Kecamatan Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hari atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Sehingga pada saat selesai minum, ada cekcok antara Eko dan Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, TKP, di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang. Usai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia buang di Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok itu, Eko mengaku ada ucapan-ucapan korban yang membuat Eko marah. Hal itulah yang membuat Eko tidak terkendali, ditambah sudah dikendalikan oleh minuman beralkohol, dan pelaku pun melakukan eksekusi sadis terhadap korban. Sampai saat ini, pihak kepolisian juga masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan memotong kepala korban. Sakit hati atas ucapan kasar dari Agus Soleh 37 tahun menjadi motif Eko Fitrianto 38 tahun habisi nyawa korban. Eko Fitrianto sempat meminum minuman keras sebelum berkelahi dan membunuh korban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis 20 Februari 2025. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Ploso Geneng, Kecamatan Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Pihaknya mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Di dalam rumahnya ditemukan barang bukti motor dan juga handphone milik korban. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepada penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hati atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok antara Eko dan juga Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan oleh Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Usai Agus, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Setelah mengambil sosrok atau alat pemotong kayu, Eko kembali ke tempat kejadian perkara. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Sehingga di TKP tidak ditemukan bercak darah. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia membuangnya ke Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelan, Kabupaten Jombang. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang 20 tahun penjara. Izin Bapak Kapolres, saya akan melanjutkan terkait proses penyidikan kami. Jadi benar bahwa pada tanggal 12 Februari hari Rabu minggu lalu kami menemukan mayat yang mana ditemukan tanpa kepala, dan alhamdulillah sorenya ditemukan oleh warga kepalanya yang berada di Sungai Berantas. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah kita lakukan penyidikan, kita melakukan otopsi, memang ditemukan adanya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan kematian. Sehingga pada saat itu kami melakukan penyidikan, bahkan kami mengecek beberapa data identitas yang mungkin mendekati dengan jasad. Sehingga kami menemukan salah satu yang kami duga sangat kuat, namun dari pihak keluarga sendiri masih belum menerima bahwa saudara Agus ini masih hidup, dengan mana pembuktiannya adalah pelaku utama ini menghubungi keluarga korban dengan mengatasnamakan Agus, bahwa Agus bekerja di Bali, tetapi tidak pernah mau video call, tidak pernah mau ditelepon, hanya menggunakan WhatsApp. Nah, sehingga timbullah kecurigaan. Kami pun dari pihak kepolisian melakukan identifikasi, kami pun memastikan dengan mengajukan tes DNA baik dari sampel mayat dan juga sampel keluarga korban. Terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya pada pukul 07.30, yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban. Ya, ini dibuktikan dengan hasil penyidikan kami, yaitu dosbook yang berada di rumah korban dan juga surat-surat kendaraan bermotor secara resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun nomor mesin. Setelah itu, kejadian tersebut memang dibenarkan
yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, yang mengawali pembunuhan ini adalah kegiatan minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, ya. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, tosrok, ya, yang memang digunakan untuk sehari-hari bekerja. Setelah diambil, kembali ke TKP, korban ini digeser mendekati aliran sungai atau got itu. Setelah itu dilakukan eksekusi, pemotongan kepala di situ. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena aliran sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat. TKP-nya di mana ya? TKP di tempat saluran drainase persawahan Dusun Duku Mireng, Desa Duku Harum, Kecamatan Megali. Dan penemuan gitu ya? Iya, di TKP-nya di situ. Jadi pada saat berkelahi, korban itu tetap di situ, pelaku kembali ke rumah. Jadi sempat kembali ke rumah, mengambil pisau tersebut, setelah itu dilakukan pemotongan kepala. Setelah itu pelaku membawa dulu kepalanya, dibuang di sungai Recok, Desa Sidomulyo, Megaluh. Setelah dibuang kepala, Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban, sempat minum miras keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis 20 Februari. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Plosogeneng. Ia ditangkap atas aksi sadisnya memutilasi tubuh Agus. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat kardus ponsel, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hati atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak miras, mereka bahkan terlibat cekcok. Seusai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memutilasi korban. Pelaku mutilasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berhasil diringkus setelah polisi mengungkap identitas korban. Pelaku merupakan seorang pria berinisial F, 38. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan katakan hubungan antara pelaku dan korban adalah teman kerja. Pelaku adalah rekan kerja korban saat bekerja di pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Jombang. Aksi pembunuhan tersebut diawali dengan pertemuan keduanya di area persawahan dan minum miras bersama, Sabtu 8 Februari. Namun tiba-tiba keduanya terlibat cekcok hingga perkelahian, korban pun jatuh tersungkur dan pelaku pulang ke rumah untuk mengambil gergaji. Gergaji tersebut digunakan pelaku untuk memutilasi As, 37, hingga akhirnya tubuh korban ditemukan tanpa kepala di saluran irigasi di Desa Duku Harum, 12 Februari 2025. Sementara kepalanya ditemukan di wilayah lain di Kecamatan Tembelang, Jombang. Kepolisian telah berhasil mengungkap terkait temuan mayat pria berinisial As, 37, korban mutilasi di Jombang, Jawa Timur. Polisi telah menangkap seorang pelaku di balik kasus temuan mayat mengenaskan tersebut, yaitu pria berinisial F, 38. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menjelaskan bahwa antara pelaku dan korban memiliki hubungan pertemanan. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, jelaskan lebih lanjut bahwa pertemuan di Desa Duku Harum diwarnai dengan konsumsi miras yang berlebihan. Dalam kondisi tidak terkendali, cekcok antara keduanya berujung pada perkelahian, di mana korban dipukul keras di bagian kepala hingga jatuh tak berdaya. Setelah memastikan korban tidak berdaya, pelaku pulang untuk mengambil gergaji yang digunakan untuk memutilasi kepala korban. Pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan memisahkan bagian tubuh korban, tubuh dan kepala korban dipisahkan di saluran irigasi persawahan Desa Duku Harum.
Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban. Sempat minum minuman keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Jadi benar, bahwa pada Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025, kami menemukan mayat di saluran irigasi Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang mana ditemukan tanpa kepala, dan sorenya ditemukan oleh warga. Kepalanya yang berada di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, ucapnya. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Ploso Geneng, Kecamatan, Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kami mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban, ucapnya. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hari atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, katanya. Sehingga pada saat selesai minum, ada cekcok antara Eko dan Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, TKP, di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan oleh Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun, bebernya. Usai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan yakni sosrok. Sosrok itu memang digunakan Eko sehari-hari untuk bekerja, ungkapnya. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena air saluran irigasi itu mengarah ke sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat dan di TKP memang tidak ada bekas darah, ujarnya. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia buang di Sungai Ngerejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Setelah membuang kepala korban, pelaku kembali lagi ke TKP awal. Ia membuka baju dan juga celana korban lalu membungkus baju tersebut dengan alat sosrok yang dia gunakan dan setelah itu pakaian korban dibuang di Sungai Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, pungkasnya. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok itu, Eko mengaku ada ucapan-ucapan korban yang membuat Eko marah. Hal itulah yang membuat Eko tidak terkendali, ditambah sudah dikendalikan oleh minuman beralkohol, dan pelaku pun melakukan eksekusi sadis terhadap korban. Sampai saat ini, pihak kepolisian juga masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan memotong kepala korban. Mengingat karena sungai tersebut, sungai yang arusnya cukup deras, sehingga masih kami lakukan pencarian, pungkasnya. Dalam pembunuhan sadis ini pada akhirnya Eko ditahan dan menjadi pelaku tunggal. Pihak kepolisian menerapkan pasal 340,
Pasal 338, Pasal 339, yang mana pelaku diancam hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Setelah identitas mayat tanpa kepala terkuak, yakni As, 37, warga desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terduga pelakunya juga sudah diamankan. Pembunuhan dan mutilasi dalam peristiwa ini diduga dilatar belakangi masalah pribadi. Bahkan korban dan pelaku disinyalir terlibat duel maut. Korban As yang awalnya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tanpa kepala di saluran irigasi Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ini sudah dimakamkan dengan layak di tempat pemakaman umum, TPU, Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Jombang pada Rabu, 19 Februari 2025, sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah As digotong menggunakan keranda dan dimakamkan tanpa peti, alias hanya dengan kain kafan. Proses pemakaman juga dihadiri oleh pihak keluarga korban. Melalui Yusuf Dedi, 42, kakak kandung korban, ia menyebut jika sosok adik bungsunya itu merupakan pribadi yang tertutup dan pendiam. Korban bahkan jarang berkomunikasi dengan keluarga jika tidak ada keperluan. Yusuf mengaku korban memang tidak izin ingin keluar kemana dan langsung pergi begitu saja. Korban diketahui memang sering pulang pergi dari Jombang ke Mojokerto setiap hari untuk bekerja. Yusuf juga menuturkan jika memang korban terbiasa keluar malam dan jarang pulang. Saat berada di kantor polisi, Yusuf mengaku sudah diberitahu informasi terkait identitas pelaku. Ada dugaan kuat jika korban dan pelaku saling kenal satu sama lain. Hal itu juga diperkuat dengan keterangan Yusuf yang menyebut jika terduga pelaku merupakan rekan kerja korban saat masih bekerja di pabrik Liwot daerah Kabupaten Jombang. Menurut keterangan polisi, Yusuf mengatakan jika adiknya itu dibunuh karena ada permasalahan pribadi dengan pelaku. Bahkan korban dan pelaku sempat adu jotos sebelum akhirnya korban dibunuh secara tragis. Korban kini sudah dimakamkan dengan layak. Selain itu, pihak keluarga juga meminta agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban. Sempat minum minuman keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, 20 Februari 2025. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Plosogeneng, Kecamatan Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hari atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Sehingga pada saat selesai minum, ada cekcok antara Eko dan Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, TKP, di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang. Usai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia buang di Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok itu, Eko mengaku ada ucapan-ucapan korban yang membuat Eko marah. Hal itulah yang membuat Eko tidak terkendali, ditambah sudah dikendalikan oleh minuman beralkohol, dan pelaku pun melakukan eksekusi sadis terhadap korban. Sampai saat ini, pihak kepolisian juga masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan memotong kepala korban. Sakit hati atas ucapan kasar dari Agus Soleh, 37 tahun, menjadi motif Eko Fitrianto, 38 tahun, habisi nyawa korban. Eko Fitrianto sempat meminum minuman keras sebelum berkelahi dan membunuh korban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis 20 Februari 2025. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Ploso Geneng, Kecamatan Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Pihaknya mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Di dalam rumahnya ditemukan barang bukti motor dan juga handphone milik korban. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepada penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hati atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok antara Eko dan juga Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan oleh Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Usai Agus, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Setelah mengambil sosrok atau alat pemotong kayu, Eko kembali ke tempat kejadian perkara. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Sehingga di TKP tidak ditemukan bercak darah. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia membuangnya ke Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelan, Kabupaten Jombang. Lebih lanjut pada dasarnya motif yang 20 tahun penjara. Izin Bapak Kapolres, saya akan melanjutkan terkait proses penyidikan kami. Jadi benar bahwa pada tanggal 12 Februari hari Rabu minggu lalu kami menemukan mayat yang mana ditemukan tanpa kepala dan alhamdulillah sorenya ditemukan oleh warga kepalanya yang berada di Sungai Berantas. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah kita lakukan penyidikan, kita melakukan otopsi, memang ditemukan adanya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan kematian. Sehingga pada saat itu kami melakukan penyidikan, bahkan kami mengecek beberapa data identitas yang mungkin mendekati dengan jasad. Sehingga kami menemukan salah satu yang kami duga sangat kuat, namun dari pihak keluarga sendiri masih belum menerima bahwa saudara Agus ini masih hidup, dengan mana pembuktiannya adalah pelaku utama ini menghubungi keluarga korban dengan mengatasnamakan Agus bahwa Agus bekerja di Bali, tetapi tidak pernah mau video call, tidak pernah mau ditelepon, hanya menggunakan WhatsApp. Nah, sehingga timbullah kecurigaan. Kami pun dari pihak kepolisian melakukan identifikasi, kami pun memastikan dengan mengajukan tes DNA baik dari sampel mayat dan juga sampel keluarga korban. Terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya pada pukul 07.30 yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban. Ya, ini dibuktikan dengan hasil penyidikan kami, yaitu dosbook yang berada di rumah korban dan juga surat-surat kendaraan bermotor secara resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun nomor mesin. Setelah itu, kejadian tersebut memang dibenarkan
yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, yang mengawali pembunuhan ini adalah kegiatan minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, ya. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, tosrok, ya, yang memang digunakan untuk sehari-hari bekerja. Setelah diambil, kembali ke TKP, korban ini digeser mendekati aliran sungai atau got itu. Setelah itu dilakukan eksekusi, pemotongan kepala di situ. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena aliran sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat. TKP-nya di mana ya? TKP di tempat saluran drainase persawahan Dusun Duku Mireng, Desa Duku Harum, Kecamatan Megali. Dan penemuan gitu. Penemuan mayat. Iya, di TKP-nya di situ. Jadi pada saat berkelahi, korban itu tetap di situ, pelaku kembali ke rumah. Jadi sempat kembali ke rumah, mengambil pisau tersebut, setelah itu dilakukan pemotongan kepala. Setelah itu pelaku membawa dulu kepalanya, dibuang di sungai Recok, Desa Sidomulyo, Megaluh. Setelah dibuang kepala, Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban, sempat minum miras keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis 20 Februari. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Plosogeneng. Ia ditangkap atas aksi sadisnya memutilasi tubuh Agus. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat kardus ponsel, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hati atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak miras, mereka bahkan terlibat cekcok. Seusai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memutilasi korban. Pelaku mutilasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berhasil diringkus setelah polisi mengungkap identitas korban. Pelaku merupakan seorang pria berinisial F, 38. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan katakan hubungan antara pelaku dan korban adalah teman kerja. Pelaku adalah rekan kerja korban saat bekerja di pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Jombang. Aksi pembunuhan tersebut diawali dengan pertemuan keduanya di area persawahan dan minum miras bersama, Sabtu 8 Februari. Namun tiba-tiba keduanya terlibat cekcok hingga perkelahian, korban pun jatuh tersungkur dan pelaku pulang ke rumah untuk mengambil gergaji. Gergaji tersebut digunakan pelaku untuk memutilasi As, 37, hingga akhirnya tubuh korban ditemukan tanpa kepala di saluran irigasi di Desa Duku Harum, 12 Februari 2025. Sementara kepalanya ditemukan di wilayah lain di Kecamatan Tembelang, Jombang. Kepolisian telah berhasil mengungkap terkait temuan mayat pria berinisial As, 37, korban mutilasi di Jombang, Jawa Timur. Polisi telah menangkap seorang pelaku di balik kasus temuan mayat mengenaskan tersebut, yaitu pria berinisial F, 38. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menjelaskan bahwa antara pelaku dan korban memiliki hubungan pertemanan. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, jelaskan lebih lanjut bahwa pertemuan di Desa Duku Harum diwarnai dengan konsumsi miras yang berlebihan. Dalam kondisi tidak terkendali, cekcok antara keduanya berujung pada perkelahian, di mana korban dipukul keras di bagian kepala hingga jatuh tak berdaya. Setelah memastikan korban tidak berdaya, pelaku pulang untuk mengambil gergaji yang digunakan untuk memutilasi kepala korban. Pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan memisahkan bagian tubuh korban, tubuh dan kepala korban dipisahkan di saluran irigasi persawahan Desa Duku Harum.
Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban. Sempat minum minuman keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Jadi benar, bahwa pada Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025, kami menemukan mayat di saluran irigasi Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang mana ditemukan tanpa kepala, dan sorenya ditemukan oleh warga. Kepalanya yang berada di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, ucapnya. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Ploso Geneng, Kecamatan, Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Kami mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban, ucapnya. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hari atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, katanya. Sehingga pada saat selesai minum, ada cekcok antara Eko dan Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, TKP, di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan oleh Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun, bebernya. Usai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan yakni sosrok. Sosrok itu memang digunakan Eko sehari-hari untuk bekerja, ungkapnya. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena air saluran irigasi itu mengarah ke sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat dan di TKP memang tidak ada bekas darah, ujarnya. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia buang di Sungai Ngerejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Setelah membuang kepala korban, pelaku kembali lagi ke TKP awal. Ia membuka baju dan juga celana korban lalu membungkus baju tersebut dengan alat sosrok yang dia gunakan dan setelah itu pakaian korban dibuang di Sungai Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, pungkasnya. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok itu, Eko mengaku ada ucapan-ucapan korban yang membuat Eko marah. Hal itulah yang membuat Eko tidak terkendali, ditambah sudah dikendalikan oleh minuman beralkohol, dan pelaku pun melakukan eksekusi sadis terhadap korban. Sampai saat ini, pihak kepolisian juga masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan memotong kepala korban. Mengingat karena sungai tersebut, sungai yang arusnya cukup deras, sehingga masih kami lakukan pencarian, pungkasnya. Dalam pembunuhan sadis ini pada akhirnya Eko ditahan dan menjadi pelaku tunggal. Pihak kepolisian menerapkan pasal 340, pasal 338,
Pasal 339, yang mana pelaku diancam hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Setelah identitas mayat tanpa kepala terkuak, yakni As, 37, warga desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terduga pelakunya juga sudah diamankan. Pembunuhan dan mutilasi dalam peristiwa ini diduga dilatar belakangi masalah pribadi. Bahkan korban dan pelaku disinyalir terlibat duel maut. Korban As yang awalnya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tanpa kepala di saluran irigasi Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ini sudah dimakamkan dengan layak di tempat pemakaman umum, TPU, Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Jombang pada Rabu, 19 Februari 2025, sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah As digotong menggunakan keranda dan dimakamkan tanpa peti, alias hanya dengan kain kafan. Proses pemakaman juga dihadiri oleh pihak keluarga korban. Melalui Yusuf Dedi, 42, kakak kandung korban, ia menyebut jika sosok adik bungsunya itu merupakan pribadi yang tertutup dan pendiam. Korban bahkan jarang berkomunikasi dengan keluarga jika tidak ada keperluan. Yusuf mengaku korban memang tidak izin ingin keluar kemana dan langsung pergi begitu saja. Korban diketahui memang sering pulang pergi dari Jombang ke Mojokerto setiap hari untuk bekerja. Yusuf juga menuturkan jika memang korban terbiasa keluar malam dan jarang pulang. Saat berada di kantor polisi, Yusuf mengaku sudah diberitahu informasi terkait identitas pelaku. Ada dugaan kuat jika korban dan pelaku saling kenal satu sama lain. Hal itu juga diperkuat dengan keterangan Yusuf yang menyebut jika terduga pelaku merupakan rekan kerja korban saat masih bekerja di pabrik Liwot daerah Kabupaten Jombang. Menurut keterangan polisi, Yusuf mengatakan jika adiknya itu dibunuh karena ada permasalahan pribadi dengan pelaku. Bahkan korban dan pelaku sempat adu jotos sebelum akhirnya korban dibunuh secara tragis. Korban kini sudah dimakamkan dengan layak. Selain itu, pihak keluarga juga meminta agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban. Sempat minum minuman keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, 20 Februari 2025. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Plosogeneng, Kecamatan Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hari atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Sehingga pada saat selesai minum, ada cekcok antara Eko dan Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, TKP, di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang. Usai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia buang di Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok itu, Eko mengaku ada ucapan-ucapan korban yang membuat Eko marah. Hal itulah yang membuat Eko tidak terkendali, ditambah sudah dikendalikan oleh minuman beralkohol, dan pelaku pun melakukan eksekusi sadis terhadap korban. Sampai saat ini, pihak kepolisian juga masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan memotong kepala korban. Sakit hati atas ucapan kasar dari Agus Soleh 37 tahun menjadi motif Eko Fitrianto 38 tahun habisi nyawa korban. Eko Fitrianto sempat meminum minuman keras sebelum berkelahi dan membunuh korban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis 20 Februari 2025. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Ploso Geneng, Kecamatan Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Pihaknya mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Di dalam rumahnya ditemukan barang bukti motor dan juga handphone milik korban. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepada penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hati atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok antara Eko dan juga Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan oleh Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Usai Agus, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Setelah mengambil sosrok atau alat pemotong kayu, Eko kembali ke tempat kejadian perkara. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Sehingga di TKP tidak ditemukan bercak darah. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia membuangnya ke Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lebih lanjut pada dasarnya motif yang 20 tahun penjara. Izin Bapak Kapolres, saya akan melanjutkan terkait proses penyidikan kami. Jadi benar bahwa pada tanggal 12 Februari hari Rabu minggu lalu kami menemukan mayat yang mana ditemukan tanpa kepala dan alhamdulillah sorenya ditemukan oleh warga kepalanya yang berada di Sungai Berantas. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah kita lakukan penyidikan, kita melakukan otopsi, memang ditemukan adanya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan kematian. Sehingga pada saat itu kami melakukan penyidikan, bahkan kami mengecek beberapa data identitas yang mungkin mendekati dengan jasad. Sehingga kami menemukan salah satu yang kami duga sangat kuat, namun dari pihak keluarga sendiri masih belum menerima bahwa saudara Agus ini masih hidup, dengan mana pembuktiannya adalah pelaku utama ini menghubungi keluarga korban dengan mengatasnamakan Agus bahwa Agus bekerja di Bali, tetapi tidak pernah mau video call, tidak pernah mau ditelepon, hanya menggunakan WhatsApp. Nah, sehingga timbullah kecurigaan. Kami pun dari pihak kepolisian melakukan identifikasi, kami pun memastikan dengan mengajukan tes DNA baik dari sampel mayat dan juga sampel keluarga korban. Terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya pada pukul 07.30 yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban. Ya, ini dibuktikan dengan hasil penyidikan kami yaitu dosbook yang berada di rumah korban dan juga surat-surat kendaraan bermotor secara resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun nomor mesin. Setelah itu, kejadian tersebut memang dibenarkan
yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, yang mengawali pembunuhan ini adalah kegiatan minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, ya. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, tosrok, ya, yang memang digunakan untuk sehari-hari bekerja. Setelah diambil, kembali ke TKP, korban ini digeser mendekati aliran sungai atau got itu. Setelah itu dilakukan eksekusi, pemotongan kepala di situ. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena aliran sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat. TKP-nya di mana ya? TKP di tempat saluran drainase persawahan Dusun Duku Mireng, Desa Duku Harum, Kecamatan Megali. Dan penemuan gitu. Penemuan mayat. Iya, di TKP-nya di situ. Jadi pada saat berkelahi, korban itu tetap di situ, pelaku kembali ke rumah. Jadi sempat kembali ke rumah, mengambil pisau tersebut, setelah itu dilakukan pemotongan kepala. Setelah itu pelaku membawa dulu kepalanya, dibuang di sungai Recok, Desa Sidomulyo, Megaluh. Setelah dibuang kepala, Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban, sempat minum miras keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis 20 Februari. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Plosogeneng. Ia ditangkap atas aksi sadisnya memutilasi tubuh Agus. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat kardus ponsel, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hati atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak miras, mereka bahkan terlibat cekcok. Seusai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memutilasi korban. Pelaku mutilasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berhasil diringkus setelah polisi mengungkap identitas korban. Pelaku merupakan seorang pria berinisial F, 38. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan katakan hubungan antara pelaku dan korban adalah teman kerja. Pelaku adalah rekan kerja korban saat bekerja di pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Jombang. Aksi pembunuhan tersebut diawali dengan pertemuan keduanya di area persawahan dan minum miras bersama, Sabtu 8 Februari. Namun tiba-tiba keduanya terlibat cekcok hingga perkelahian, korban pun jatuh tersungkur dan pelaku pulang ke rumah untuk mengambil gergaji. Gergaji tersebut digunakan pelaku untuk memutilasi As, 37, hingga akhirnya tubuh korban ditemukan tanpa kepala di saluran irigasi di Desa Duku Harum, 12 Februari 2025. Sementara kepalanya ditemukan di wilayah lain di Kecamatan Tembelang, Jombang. Kepolisian telah berhasil mengungkap terkait temuan mayat pria berinisial As, 37, korban mutilasi di Jombang, Jawa Timur. Polisi telah menangkap seorang pelaku di balik kasus temuan mayat mengenaskan tersebut, yaitu pria berinisial F, 38. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menjelaskan bahwa antara pelaku dan korban memiliki hubungan pertemanan. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, jelaskan lebih lanjut bahwa pertemuan di Desa Duku Harum diwarnai dengan konsumsi miras yang berlebihan. Dalam kondisi tidak terkendali, cekcok antara keduanya berujung pada perkelahian, di mana korban dipukul keras di bagian kepala hingga jatuh tak berdaya. Setelah memastikan korban tidak berdaya, pelaku pulang untuk mengambil gergaji yang digunakan untuk memutilasi kepala korban. Pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan memisahkan bagian tubuh korban, tubuh dan kepala korban dipisahkan di saluran irigasi persawahan Desa Duku Harum.
Sakit hati atas ucapan kasar Agus Soleh, 37, jadi motif Eko Fitrianto, 38, habisi nyawa korban. Sempat minum minuman keras sebelum akhiri berkelahi dan bunuh korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Jadi benar, bahwa pada Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025, kami menemukan mayat di saluran irigasi Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang mana ditemukan tanpa kepala, dan sorenya ditemukan oleh warga, kepalanya yang berada di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, ucapnya. Pihak kepolisian mengamankan Eko saat ia berada di rumahnya di Desa Ploso Geneng, Kecamatan, Kabupaten Jombang. Ia ditangkap atas aksi sadisnya membunuh dan memotong kepala Agus, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Kami mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban, ucapnya. Polisi meyakini Eko adalah pembunuh Agus setelah di rumahnya terdapat dosbook handphone, surat kendaraan bermotor resmi yang sesuai dengan nomor angka maupun mesin milik korban. Dari pengakuan Eko kepala penyidik, ia membunuh Agus lantaran sakit hari atas ucapan yang dianggapnya tidak pantas. Terlebih saat itu keduanya sudah dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, katanya. Sehingga pada saat selesai minum, ada cekcok antara Eko dan Agus. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, TKP, di dekat saluran irigasi persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan oleh Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun, bebernya. Usai Agus terjatuh, Eko lalu sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang kemudian ia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan yakni sosrok. Sosrok itu memang digunakan Eko sehari-hari untuk bekerja, ungkapnya. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena air saluran irigasi itu mengarah ke sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat dan di TKP memang tidak ada bekas darah, ujarnya. Selesai melakukan eksekusi memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan ia buang di Sungai Ngerejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Setelah membuang kepala korban, pelaku kembali lagi ke TKP awal. Ia membuka baju dan juga celana korban lalu membungkus baju tersebut dengan alat sosrok yang dia gunakan dan setelah itu pakaian korban dibuang di Sungai Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, pungkasnya. Lebih lanjut, pada dasarnya motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok itu, Eko mengaku ada